Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Yosafat Hadimanapa, SPD MPD, sebagai dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Tribhuwana, Kalabari. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan keahlian saya, yakni pengembangan pembelajaran matematika. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah GSD 2308. Mata kuliah ini direncanakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, teori pembelajaran dan isu-isu pembelajaran matematika kontemporer. Yang kedua, desain pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang ketiga, pengembangan media dan teknologi pembelajaran matematika. Yang keempat, miskonsepsi dan pemecahan permasalahan matematika. Yang kelima, kurikulum matematika di sekolah dasar. Yang keenam, kemampuan atau atribut-atribut matematis peserta didik di sekolah dasar. Dan yang terakhir, terkait dengan etnomatematika. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, untuk CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengkaji permasalahan yang berkembang dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dan kaitannya dengan perkembangan IPTEK. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep bilangan, geometri, pengolahan data, peluang dan ketidakpastian di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan konten-konten pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan perangkat pembelajaran matematika di sekolah dasar. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta TPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa secara langsung melalui e-kampus Universitas Tribhuwana Kalabari, serta mempresentasikan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk interaksi, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan mencangkup asesmen formatif yang dilakukan melalui non-tes atau penilaian sikap, presentasi, tes kecil, dan penilaian produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Untuk asesmen sumatif berupa UTS dan UAS dalam bentuk proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Referensi yang saya gunakan pada pembelajaran ini berupa, yang pertama, buku referensi dari para ahli atau pakar sebagai referensi utama. Selanjutnya, untuk referensi penunjang yang saya gunakan berupa 5 publikasi hasil penelitian saya dan 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat yang saya publikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika pada pertemuan ke-15 dengan materi integrasi etnomatematika pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Mari kita simak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak terasa ya, kita hari ini sudah di ujung pertemuan kita ya, karena hari ini kita sudah ke pertemuan yang ke-15. Gitu ya? Ya. Senang sudah satu semester dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar lanjut tentang etnomatematika. Namun sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Terima kasih Yanes. Sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini atau semua hadir? Semua hadir. Oke, walaupun semua hadir, jangan lupa isi absen karena absen itu punya nilainya sendiri ya. Baik teman-teman, tujuan dari perkuliahan kita hari ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah ketika kita mengintegrasikan etnomatematika dalam pembelajaran, otomatis kita akan mengetahui manfaat dari etnomatematika itu sendiri. Baik itu dari sisi guru maupun sisi siswa. Dari sisi guru, ternyata matematika dan budaya itu tidak terpisah. Nah, kemudian dari sisi siswa juga sama. Selanjutnya dari sisi guru, guru bisa melihat bahwa ternyata
produk-produk budaya itu bisa terintegrasi dalam pembelajaran. Selain itu juga kita bisa melakukan penelitian lanjutan nanti di semester 7 ketika kalian menyusun proposal. Nah, di situ kalian bisa mempertimbangkan aspek ini sebagai bagian dari inovasi pembelajaran yang bisa kalian integrasikan dalam kegiatan penelitian dan pemanfaatannya dalam meningkatkan numerasi di sekolah. Gitu. Hari ini ya kita akan sama-sama belajar tentang integrasi etnomatematika pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Ya, kita sedikit refleksi tentang pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya tentang etnomatematika. Ya, ada yang masih ingat tentang apa itu etnomatematika? Silakan. Izin menjawab. Ya. Etnomatematika merupakan kajian yang menyatakan hubungan antara matematika dan budaya. Mungkin ada perspektif lain? Siap. Etnomatematika merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan unsur budaya lokal ke dalam proses pendidikan. Baik, jadi ada yang pertama, ya jawaban pertama terkait bagaimana hubungan matematika dan budaya. Yang kedua tentang etnomatematika itu sudah bisa diintegrasikan dalam pembelajaran ya, sehingga dipandang etnomatematika itu sebagai sebuah pendekatan. Baik, sebelum kita mengintegrasikan, kalian masih ingat tidak tentang capaian pembelajaran matematika di sekolah dasar? Masih. Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Oke, sebelum kita jauh bicara ke sana, ya kita masih di awal-awal itu. Nah, kira-kira menurut kalian apa manfaatnya matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar? Ada yang mau jawab? Berdasarkan jawaban dari teman-teman sebelumnya tentang matematika, di sini saya mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik di sekolah dasar, yaitu pada tahap pra-operasional konkret hingga operasional konkret. Oleh karena itu, matematika sebagai sumber pelajaran yang kontekstual sehingga dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik di sekolah dasar. Luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, memang benar ya. Hari ini isunya itu TKA khususnya di Kabupaten Alor itu masih rendah ya. Khususnya di aspek numerasi, dan kita berharap bahwa etnomatematika ini bisa kita gunakan sebagai sumber belajar matematika di sekolah dasar, gitu ya. Oke, berikutnya kita harus tahu dulu terkait dengan produk budaya. Ya. Kira-kira produk budaya itu apa saja ya? Kalian masih ingat tidak? Oke, silakan. Nah, produk budaya itu terdapat dalam 2 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi abstrak dan juga yang kedua itu dimensi konkret. Kalau dimensi abstrak itu dapat dilihat melalui nilai, budaya, atau aturan-aturan. Sedangkan untuk dimensi konkret itu dapat dilihat dengan ada aktivitas dan juga artefak atau benda-benda peninggalan di masa lampau. Oke, baik. Terima kasih Penny. Nah, berikutnya kita langsung masuk. Ini adalah perjalanan atau timeline perkembangan penelitian etnomatematika. Jadi mulai dari tahun 1980 sampai sekarang hari ini. Nah, itu pertama Ambrosio dan Bishop itu melihat bahwa ada ide matematika yang terintegrasi dalam budaya. Jadi ternyata budaya itu mengandung unsur matematika. Berjalan-berjalan di 2010, nah para peneliti mulai mempertimbangkan untuk unsur budaya ini yang disebut sebagai etnomatematika yang sebelumnya didefinisikan, coba diintegrasikan dalam aspek pembelajaran. Nah, di 2010 itu pedagogis dalam perspektif etnomatematika atau disebut sebagai modeling. Maka dari itu tadi Cheers mengatakan bahwa etnomatematika itu dipandang sebagai sebuah pendekatan pembelajaran, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan etnomatematika budaya Alor, karena kita bicara tadi mentari katakan bahwa etnomatematika itu ada mengandung aspek kontekstual ya. Kita kebetulan berada di Alor, maka kita harus tahu gitu. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah hasil riset saya sebelumnya di tahun 2021. Tadi juga menjawab apa yang disampaikan oleh Feni terkait dengan produk budaya ya. Jadi ini di sini ada apa saja nih unsur etnomatematika yang saya temukan? Ada Cerita rakyat dan bahasa, alat musik, alat beraktivitas, bangunan adat, busana adat, permainan adat, dan mas kawin. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh dan mengaitkan dengan CPL, kira-kira sekilas kalian lihat apa yang saling berkaitan? Misalnya, kalau bangunan adat itu kaitannya dengan pelajaran apa? Geometri ya. Berarti apa saja aspek geometri yang bisa di sana? Geometri apa saja?
Aspek geometri itu dapat dilihat dan seperti materi bangun datar itu dikaitkan dengan etnomatika itu terdapat pada tenun ikat Ternate yang motifnya itu menyerupai bola ketupat, dan juga tenun dari Pantar itu motifnya itu menyerupai layang-layang. Oke, berarti bicara tentang busana adat ya. Ada juga gajah ya. Gajah kalau saling di tenunan Ternate itu seperti pola simetri gitu ya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pemberian masalah matematika dengan ide dari cerita rakyat. Kalau kita bicara tentang pemberian masalah, itu kaitannya dengan model pembelajaran apa? PBL itu apa? Problem based learning. Jadi gini. Terkait dengan PBL dan etnomatematika, di tahun 2024 itu saya pernah melakukan penelitian. Tapi waktu itu saya menggunakan matematika dengan unsur-unsur budaya yang benda-benda artefak ya. Jadi pasti kaitannya dengan aspek geometri. Tapi saya beride lain. Ternyata itu kita bisa kaitkan dengan ide dari cerita rakyat. Ya, kalian masih ingat tentang Raja Munaseli ini dari mana? Dari Pantar. Coba, kira-kira ceritanya tentang apa? Seorang raja, bagaimana dia kira-kira si rajanya itu? Ada seorang raja dari sebuah kerajaan yang dijajah. Kemudian dia ingin mengambil kesaktiannya di sebuah gunung. Maka raja itu pergi ke gunung untuk mengambil kesaktian. Kalau dia pergi ke gunung, berarti pasti menempuh perjalanan. Pasti ada waktu yang dipakai. Pasti ada apa lagi? Kecepatan. Terus jarak. Nah, itu berarti pasti berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Desainnya seperti apa? Desainnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalian desain soalnya kira-kira seperti ini. Pendakiannya kira-kira diestimasi. Jadi kalian melakukan forecasting ya. Forecasting jarak atau peramalan jarak itu kira-kira jaraknya 9 kilo, berarti bolak-baliknya 18 kilo. Estimasi juga kecepatan manusia normal itu kan kira-kira berapa kilometer per jam. Sehingga kalian bisa melakukan perkiraan. Oh, berarti kalau jarak sekian, waktu itu mereka menempuh dengan berapa lama begitu ya. Terus di situ juga ternyata di dalam cerita aja mereka ada mengambil waktu istirahat. Sehingga ketika dia berangkatnya jam 8 dan mereka harus pulang jam berapa itu bisa dihitung. Jadi anak-anak tidak sekedar mendengarkan cerita itu saja, tapi bisa membayangkan atau mengaplikasikan unsur matematika. Gitu ya. Berikutnya, nah ini juga menarik. Pemanfaatan permainan masyarakat untuk pembelajaran. Nah, anak-anak pasti suka bermain ya. Jadi kita lihat gini. Di sini ada beberapa permainan ya. Di sini ada beberapa permainan. Nah ini juga merupakan hasil dari penelitian saya, ya, eksplorasi unsur etnomatematika, dan juga ternyata ada manfaatnya. Waktu itu dalam pengabdian masyarakat ya, saya aplikasikan ini di 2 tempat, di Desa Alang ya, waktu itu dengan beberapa mahasiswa gitu, kita coba aplikasikan unsur etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan numerasi di Desa Alang dan juga di rumah belajar Melang gitu ya. Nah di situ ternyata ini ada beberapa permainan yang kemudian kita bisa gunakan. Permainan pertama apa itu? Kayu. Kedua AC ya, kejar-kejaran itu. Yang ketiga congklak. Kalau di Alor sendiri bilangnya apa itu? Balikan. Terus nah ini Sikidoka. Sikidoka ini saya sedikit mengambil idenya, kemudian saya modifikasi. Jadi pada umumnya kan mereka pakai yang seperti ini ya. Saya modifikasi seperti ini. Nah, waktu saya modifikasi itu, saya mewajibkan siswa untuk membuat tidak hanya persegi dan persegi panjang. Pada umumnya begitu ya. Jadi saya mewajibkan mereka harus semua bangun datar itu terinclude di dalamnya. Jadi di situ ada trapesium, ada belah ketupat, ada segi 5. Nah, di situ tujuan saya adalah mereka bisa melakukan pengukuran, ya toh, mendesain sendiri gitu ya. Terus di aturan permainannya sendiri saya modifikasi. Nah, kalian masih ingat tidak aturan Sikidoka itu seperti apa? Misalnya, injak garis, keluar, ganti permainan ya. Nah, kita tidak sekedar ganti waktu itu di rumah belajar Melang itu. Ketika injak garis, otomatis terjadi pelanggaran. Nah, dia boleh lanjut main dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh lawannya. Nah, kalau dia berhasil menjawab, berarti dia lanjut bermain. Kalau gagal menjawab, berarti dia diganti. Gitu. Jadi bermain, tanya jawab, begitu sambil belajar. Gitu ya. Nah, kalau ini ternyata kita bisa lakukan dalam sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan
Gamifikasi, apalagi kalau siswa sekolah dasar tuh diajak bermain, diajak turnamen itu mereka heboh sekali. Jadi apa ya, pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan itu dapat gitu ya. Kemudian apa ya, mereka jadi enjoy ya sesuai dengan prinsip deep learning gitu ya. Oke, berikutnya untuk integrasi etnomatematika kita pemanfaatan aktivitas masyarakat. Ingat bahwa siswa sekolah dasar itu kan sebagai bagian dari masyarakat. Tentu mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Teman-teman lihat ini. Di Alor itu ada sebuah keunikan, teman-teman, yaitu ada kita punya pasar tradisional di Lola. Nah, kira-kira aktivitas apa yang unik di Lola itu? Masih ingat? Barter. Nah, yang kalian ingat, barternya tentang apa? Tentang tukar menukar. Ya, tukar menukar apa maksudnya? Yang dari gunung misalnya membawa jagung atau apa dan yang dari pantai bawa ikan, jadi itu bisa terjadi tukar menukar. Jadi belum pakai uang ya. Iya. Tapi walaupun ada yang memang pakai uang, tapi mereka punya perjanjian apa ya, sosialnya masih ada gitu ya. Nah berikutnya teman-teman, di sana itu ternyata masih menggunakan pengukuran yang tidak baku. Coba kalian ingat, pernah ke sana ya? Kira-kira apa saja kira-kira? Pengukurannya seperti apa? Pengukurannya itu masih menggunakan mop, terus mereka kalau misalnya kasih terus masih ditambah lagi ya gitu ya. Oke, kalau misalnya kita coba untuk kaitkan aktivitas pasar tradisional ini dengan konteks pembelajaran di sekolah dasar, apa yang kira-kira kita bisa lakukan kalau sebagai guru? Kita bisa lakukan itu, kita bisa mengajak siswa melakukan eksplorasi aktivitas masyarakat di pasar Lola terkait dengan transaksi jual beli di sana. Seperti apa kira-kira? Seperti kita mengajak mereka ke sana langsung untuk terlibat. Terlibat yang dimaksud sini terlibat transaksi. Misalnya di situ kita bisa memberikan arahan kepada penjual bahwa perbedaan dari membeli 1 kilo dengan yang dijual ditumpuk. Kira-kira ada perbedaan atau perbandingan di situ atau tidak? Nah, di situ ada untung dan ada rugi. Nah, kalau berarti untung, itu bisa menjadi rekomendasi untuk pembeli ataupun penjualnya langsung. Ya, siap. Agak sedikit tambahan dengan demikian dari jawaban beberapa teman, kita bisa mengajarkan kepada siswa untuk dapat membandingkan antara penjualan dengan satuan yang baku dengan satuan yang tidak baku agar nanti ke depannya ketika mereka sudah ke depan menjadi seorang penjual atau apapun yang mereka lakukan, mereka akan menggunakan metode pembayaran yang baku itu dengan mata uang tanpa sistem barter itu. Oke, atau mereka bisa merekomendasikan ya, kadang bisa saja masyarakat mempertahankan itu gitu ya sebagai produk budaya. Jadi bisa saja mereka merekomendasikan kepada penjual atau kepada pembeli, sebaiknya kalau kamu sebagai penjual lebih baik beli yang mana, kan ada saja opsi yang baku dan opsi tidak baku. Demikian juga kalau penjual, sebaiknya saya jual pakai opsi yang baku atau opsi yang tidak baku. Jadi memang kita belajar matematika juga, terus melestarikan budaya juga harus dapat ya gitu ya. Nah ini kira-kira kalau misalnya pakai teknik atau pendekatan atau model pembelajaran dalam aktivitas ini, menurut kalian apa yang cocok? Discovery learning bisa ya? Iya. Atau inquiry juga bisa ya? Yang terakhir kita akan berbicara tentang pemanfaatan etnomatematika dalam model pembelajaran PJBL. PJBL itu apa? Dengan menggunakan pendekatan STEM. STEM itu apa? Sains, teknologi, engineering, dan math. Ya, memang kita tahu bahwa dewasa ini pendekatan STEM itu menarik ya, karena memang arah pendidikan kita kan arah digitalisasi ya. Memang sains, teknologi, engineering, matematik itu juga bagian dari keterpaduan multidisiplin ilmu, gitu ya. Jadi memang ini harus dimulai sejak dini, apalagi dimanfaatkan dengan menggunakan etnomatematika. Begini kira-kira. Jadi, ketika kita bicara tentang PJBL, kita harus tahu dulu tentang proyek apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak, gitu ya. Nah, di sini yang saya desain itu adalah membuat miniatur rumah adat, gitu ya. Adapun sintaks atau langkah-langkah dari PJBL itu dimulai dari memberikan atau menentukan pertanyaan mendasar hingga pada evaluasi pengalaman. Nah, pemantiknya itu ada di pertanyaan mendasar, ya. Kira-kira di sini saya desain 2. Yang pertama adalah dapatkah anak-anak membuat miniatur rumah adat lengkap dengan spesifikasinya. Jadi miniatur itu dibuat terus ditentukan sendiri spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Jadi mereka berposisi sebagai desainer gitu ya, desainer miniatur. Jadi kan otomatis kalau kita lihat ya, rumah adat kan bisa saja ada bentuk-bentuk trapesium, segitiga, sama kaki, sama sisi dan
sebagainya itu mereka menentukan sendiri ukuran sudutnya seperti apa, luasnya seperti apa, kelilingnya seperti apa, ya. Nah, itu bagian dari spesifikasi yang dimaksud. Nah, berikutnya apa saja kaitan pembelajaran matematika dengan proses perencanaan miniatur tersebut. Jadi itu bagian dari kita mengajak mereka untuk melihat keterpaduan konsep-konsep matematika yang pernah mereka pelajari sebelumnya, gitu ya. Nah, berikutnya aspek STEM apa yang bisa mereka jalani gitu ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita ambillah rumah adat di Kabupaten Alor ya. Atapnya terbuat dari apa? Alang-alang. Kalau mereka mau merancang miniatur, otomatis misalnya kalau ada anak yang menggunakan itu, mereka akan berpikir tentang proses sains yang mana, apa kira-kira? Ada pengeringan daun. Pengeringan Proses daun. pengeringan daun. Nah, ketika mereka searching, bisa saja pemanfaatan plastik, ya, sedotan untuk membuat, gitu ya. Nah, itu kira-kira kaitannya dengan sains apa? Pengolahan sampah. Pengolahan sampah, apalagi? Iya, terurai atau tidak sampahnya ya. Jadi sekaligus memberikan rasa cinta kepada lingkungan. Nah, teknologi bisa teknologi digital maupun non digital. Kalau digital yang kalian ingat apa? Ada AI, AI, ada YouTube, Google gitu ya. Jadi mereka sekarang kan fenomenanya kan lagi kecanduan handphone yang luar biasa. Jadi dengan STEM ini kan mereka bisa memanfaatkan teknologi lebih tepat sasaran ya untuk menunjang proses pembelajaran, bukan sekedar untuk bermain game. Engineering. Nah, jadi mereka harus diminta untuk mengkonstruksi itu. Jadi mulai didesain, mulai bangun miniatur yang mereka desain itu, mereka kerjakan ya. Yang terakhir adalah matematika. Nah, di situ kalau miniatur otomatis berhubungan dengan geometri ya. Biasa geometri datar, geometri ruang. Nah, ternyata di situ ada statistika juga. Nah, kira-kira posisi statistikanya di mana? Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama ini adalah contoh pemanfaatan AI. Jadi ini adalah rumah adat di Alor. Kemudian di situ kita masukkan ke Gemini ya. Gemini terus kita minta, kita kasih prompt misalnya, buatlah desain interior dan eksterior. Otomatis dirancang seperti ini, artinya mereka bisa membayangkan. Kan mereka tidak ada di lokasi ya, misalnya pekerjaannya. Mereka bisa membayang, oh ternyata di bentuk aslinya itu seperti apa. Itu kita contoh pemanfaatan AI. Kemudian kalau misalnya tadi kan digital ya. Kalau non digital apa yang bisa kita pakai? Penggaris, terus gunting, pesawat sederhana ya gitu ya. Nah, terus ini pemanfaatan YouTube. Nah, di sini ada visualisasi dari rumah adatnya gitu ya. Supaya mereka bisa melihat kira-kira komponennya, karena tadi kita bicara tentang spesifikasi ya, supaya tujuannya agar miniaturnya itu lebih detail gitu ya. Ini kita pakai YouTube untuk melihat kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bisa masuk ini sampai ke dalam. Jadi anak-anak bisa membayangkan, oh ini bagian dari visual spasial ya, ruangan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu ya, pemanfaatan YouTube. Kemudian ini opsi-opsi yang bisa mereka pakai dari rumah adat dari berbagai daerah. Ini juga sekaligus bisa menciptakan rasa cinta kepada tanah air gitu ya. Nah, di situ ada aktivitas mulai dari mengukur sudut, pendataan bahan. Nah, pendataan bahan itu yang dimaksud dengan statistika tadi, gitu ya. Terus jenis-jenis bangun datar, luas permukaan dan estimasi biaya. Aritmatika masuk, geometri masuk ya. Hampir semua ya capaian pembelajaran yang kita sebutkan di awal itu tercover dengan aktivitas ini, gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bapak. Silakan. Saya mau bertanya, di bagian awal tadi ada paparan tentang soal cerita yang menggunakan cerita rakyat. Siap. Manfaat dari cerita rakyat tersebut, Bapak. Oke, jadi begini. Ada beberapa atribut-atribut matematis seperti koneksi matematis, disposisi matematis, komunikasi matematis, dan literasi matematis. Nah, saya menyorot literasi matematis itu yang kemudian saya kaitkan dengan soal cerita. Jadi ketika mereka atau siswa itu menghadapi soal cerita, itu mereka harus membuat model matematis. Nah, literasi matematis itu memiliki 3 elemen, yaitu memformulasi, menggunakan, dan menginterpretasi. Melihat kebermanfaatan matematika itu sendiri. Nah, memformulasi ini yang ada kaitannya dengan cerita. Bagaimana mereka mentransformasi soal cerita itu ke dalam model matematika. Setelah itu mereka
mencari ya, atau menggunakan rumus ya untuk menyelesaikan persoalan itu dan menafsirkan hasil yang mereka dapat. Ya, jadi itu dalam soal cerita itu berarti kita mendapat keuntungan 3 elemen tadi. Memformulasi, menggunakan, dan menginterpretasi. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Siap. Yang tadi kita belajar adalah model pembelajaran, PJBL, dan juga pendekatan STEM. Apakah kedua dari model pembelajaran dan pendekatan itu yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran berhubungan dengan etnomatematika, ataukah ada pilihan model pembelajaran dan juga pendekatan lainnya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika? Oke. Dalam proses integrasi etnomatematika tentu saja kita harus berinovasi ya. Tadi secara eksplisit saya sudah sampaikan ada beberapa model pembelajaran ya. Misalnya apa tadi? PBL, kemudian gamifikasi, terus apa lagi? Discovery. Jadi tidak hanya satu saja. Jadi itu juga termasuk dalam bagaimana kalian nanti jadi seorang guru itu bisa kreatif ya dalam mendesain pembelajaran. Gitu? Cukup? Nah, baik, perkuliahan kita saya rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berefleksi dulu. Apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Kira-kira. Oke, silakan. Izin menjawab Bapak. Yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah integrasi etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Metode ini efektif menciptakan pembelajaran yang tidak hanya kontekstual, tetapi dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kita juga dapat melestarikan budaya. Baik, terima kasih. Bapak ingatkan sedikit terkait dengan refleksi tadi, masih ada tentang aspek matematika itu. Ternyata kita tidak melihat dari satu perspektif materi saja. Ternyata dalam proyek tadi kita bisa mengintegrasikan berbagai materi dalam satu pekerjaan proyek. Gitu ya. Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, di sini ada tugas yang nanti kalian bisa download di e-kampus ya. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama kalian nanti membuat modul ajar. Kemudian kalian harus mengintegrasikan etnomatematika yang boleh ambil dari budaya lokal maupun budaya daerah tertentu. Itu yang pertama. Nah, setelah kalian desain itu, selanjutnya kalian lakukan micro teaching. Itu pilihannya 2, boleh dengan sesama mahasiswa atau boleh langsung ke sekolah. Tapi saya rekomendasikan sebaiknya ke sekolah gitu ya. Nah, nanti setelah kalian micro teaching, harapannya harus dibuat video. Kemudian video itu harus diupload di YouTube. Gitu ya. Nah, ini pertemuan ke-15. Berarti minggu depan kita UAS, nanti UASnya berbasis proyek ya. Berbasis proyek, nanti proyeknya saya upload di e-kampus. Nanti kalian bisa download dan mengerjakan. Pekerjaannya kurang lebih 1 minggu. Sejauh ini ada yang masih mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri perkuliahan kita ini, mari kita akhiri dengan doa. Ada yang mau berdoa untuk kita semua? Silakan. Ya. Bapak dosen dan teman-teman, sebelum kita kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk penjagaan dan perlindungannya, untuk telah menemani kami dari awal perkuliahan kami hingga berakhir pada berjalan dengan baik. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kami diskusikan, biarlah itu boleh menjadi pegangan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan UASnya ya. Baik, terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.